Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Perbankan dan Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya bank, yang dimana beranggotakan saya sendiri Riodila Islami Putri dan dua rekan saya, Filza Amalia Hazra dan Nur Hafiza Ahmad. Berikut video dari kelompok kami. Pada tahun 1946, VOC mendirikan DBank Van Lening sebagai lembaga pertama bank di Indonesia untuk mempermudah aktivitas perdagangan mereka. Akan tetapi, DBank Van Lening ini tidak berjalan dengan baik, sehingga pada tanggal 1 September 1952 didirikan DBank Koran and Van Bank Lening. Namun, DBank Koran and Van Bank Lening ini juga tidak beroperasi dengan baik, sehingga mengalami kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Ada beberapa bank yang memiliki peran penting. Bank yang memiliki peran penting yang menjadi cikal bakal berdirinya bank sentral di Indonesia adalah Dijavase Bank, yang dimana Dijavase Bank ini diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda monopoli, di mana dapat melakukan pengedaran dengan ditandatangani oleh pemerintah itu sendiri, yang berdiri pada tahun 1828. Dijavase Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, Dijavase Bank memiliki fungsi sebagai bengkel untuk pemerintah Hindia Belanda. Tugas yang dijalankan oleh Dijavase Bank antara lain mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, dan menjadi pusat clearing. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perekonomiannya Indonesia, bank asing lainnya akhirnya mulai beroperasi, di antaranya yaitu Taiwan Bank, Mitsui Bank, dan Overseas China Banking Corporation. Menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang yang beroperasi pada saat itu. Pada saat itu, Jepang hanya ingin mengendalikan seluruh keuangan pada satu bank. Bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, bank yang dioperasikan oleh Putra Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan sekutu berhasil mengalahkan Jepang, akhirnya Bank Belanda dan bank asing kembali beroperasi. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali Bank Belanda yang ada di Indonesia. Dijavase Bank masih beroperasi sebagai bank sentral dengan berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing. Pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia melakukan pemantapan kedudukan Bank Negara Indonesia. Dan akhirnya ketika konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda setuju untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi bank umum yang awalnya menjadi bank sentral. Pada tahun 1951, Dijavase Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Selanjutnya, pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti beroperasi, namun bank tersebut beroperasi kembali setelah dibentuknya Perjanjian Renville. Pada tahun 1960, Bank Koperasi Tani dan Nelayan dibentuk yang merupakan hasil peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatschappiij. Itulah video dari kelompok kami mengenai sejarah berdirinya bank. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.